Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah Zahra, NIM 2041050333. Saya dari kelas Akuntansi Seri A2 angkatan 2020 dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Sidi Jember. Di sini saya akan mereview film Shift Kim atau Good Manager 2017 untuk memenuhi UAS saya. Mata kuliah pengauditan, dosen pengampu, dosen yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Lulu Musfiro, MAK. Sebelum saya mereview film Shift Kim atau Good Manager itu, saya akan memperlihatkan trailer dari filmnya. Baik, langsung saja kita tonton. Happy watching! 대한민국 어디 한 군데 안 썩은 데가 없고 안 허술한 데가 없잖아. 이게 얼마나 좋은 세상이야. 해먹기 천국. 무식하게 파일 내 앞에 내놓든지 아니면 자백할 때까지 이틀에 닭다리 하나씩 먹으면서 나랑 여기 살든지. 난 당신이 자백해야 그때부터 인간 대접할 거야. 와, 뭐 이런 개벽다구 받아 있어? 이런 젠장! 원칙과 자세가 바로 서야 돼. 빙땅에도 도가 있어. 일명 뭐 빙도라고도 하지. 누군가가 해먹은 돈만 해먹는다. 우린 돈만 해먹는다. 과장님! 짱 맞춰요! 민망해. 너무 민망해. Nah, barusan kita sudah menonton trailer dari film Shift Kim atau Good Manager 2017. Selanjutnya saya akan menceritakan sinopsis tentang film Shift Kim atau Good Manager 2017 itu sendiri. Drama Shift Kim ini menceritakan Kim Seong Reong, seorang akuntan di daerah Gunsan yang memberikan jasanya untuk para preman dan rentenir agar laporan keuangan mereka tidak mencurigakan dan mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya. Kim Seong Reong memiliki cita-cita untuk tinggal di sebuah negara Denmark karena negara itu terkenal damai dan rendah korupsi. Untuk bisa pergi ke sana, dia membutuhkan uang sebesar $1 juta di rekeningnya, sedangkan saat ini dia hanya memiliki $300.000 saja. Seong Reong ini sering bolak-balik masuk kantor polisi karena kasus penipuan pembukuan perusahaan-perusahaan kecil di Gunsan. Tapi karena dia terlalu lihai dalam menipu, jaksa tidak pernah bisa menuntut dan menahan dia karena tidak ada bukti yang kuat. Lalu oleh bawahannya, Oh Gwang-suk, memberitahu kalau perusahaan besar Teki Group di Seoul sedang mencari seorang kepala bagian untuk salah satu bagian departemen akuntansi, yaitu tim operasional bisnis. Seorang Seong Reong pun mencoba dengan harapan Teki Group adalah perusahaan besar di mana ia dapat uang banyak lebih cepat dan membuat dia lebih cepat pergi ke Denmark. Secara mengejutkan, ternyata Seong Reong lolos keterima menjadi kepala bagian di perusahaan Teki Group. Ternyata dia keterima karena Seo Yul, mantan jaksa yang jadi direktur keuangan baru di Teki Group. Seo Yul ini bukan tanpa alasan menerima Seong Reong. Dia kenal dan tahu betul track record Seong Reong selama di Gunsan yang sering ketangkep. Dia merekrut Kim Seong Reong dengan harapan dia bisa membuat Teki Group dapat keuntungan lebih besar dengan manipulasi laporan dan pajak perusahaan. Awalnya Kim Seong Reong ini memang punya niat buat korupsi biar duit di rekeningnya cepat terkumpul untuk pergi ke Denmark. Sama kayak yang dia lakukan sebelumnya di Gunsan. Tapi pada akhirnya Seong Reong sadar kalau Teki Group tuh parah banget dan banyak bermasalah dengan laporan keuangannya. Karena terjadi korupsi yang dilakukan oleh petinggi perusahaan tersebut yang menyebabkan banyak karyawan anak perusahaan dipecat dan terjadi tunggakan gaji. Yang lebih parah, gara-gara petinggi-petinggi perusahaan yang pada korupsi ini, mereka sampai tidak segan-segan untuk membunuh orang di dalam perusahaan yang mengetahui kebusukan para petinggi. Hal ini bertentangan dengan prinsip Kim Seong Reong, yaitu curilah uang bosmu tapi jangan curi uang karyawanmu. Seorang Seong Reong pun bersama Yoon Hak Kyung, manajer Cho Nam Ho dan anggota tim operasi bisnis lainnya berusaha mengungkap kasus korupsi yang terjadi di Teki Group. Drama ini mengusung tema workplace
Karena dari awal drama tersebut sudah membahas soal laporan pembukuan, audit, dan istilah-istilah dalam perekonomian atau akuntansi. Pembukuan suatu perusahaan raksasa yang ternyata membuat saya tahu bahwa dalam laporan pembukuan itu adalah suatu hal yang wajar dengan yang namanya tipu-tipu. Terlihat dari episode pertama saja, contoh kecilnya pada menit ke-13 yang dimana Kepala Kim sedang berjalan-jalan dan ada seseorang yang meminta bantuannya untuk melihat laporan pajak korporasinya. Awalnya Kepala Kim menolak, namun pada akhirnya ia membantu orang tersebut, namun karena ditraktir makan oleh orang tersebut. Informasi dan komunikasi dalam film Shift Kim. Dalam film tersebut, tidak adanya komunikasi yang baik. Sudah jelas terlihat pada episode 13 bahwa komunikasi antar departemen tidak berjalan baik karena Direktur SEO tidak bisa hadir dalam sebuah rapat karena sakit yang dialaminya. Tetapi hal tersebut tidak disampaikan secara komprehensif oleh para karyawan yang berada di bawahnya sehingga menimbulkan kemarahan para kepala divisi dan berimbas kepada menurunnya kepercayaan kepada sang direktur. Sehingga tidak terjadi komunikasi yang baik. Selanjutnya, dalam lingkungan pengendalian, gaya operasional perusahaan TK Group atau struktur organisasi yang dijalankan TK Group memiliki kelemahan terhadap integritas yang terjadi di antara divisi, terutama terhadap hal-hal yang berhubungan dengan keuangan perusahaan. TK Group dalam penentuan struktur organisasi dan fungsi pekerjaan berdasarkan historikal, bahkan kapitalisme dan kehendak keputusan oleh direktur utama. Untuk kebijakan personaliannya, TK Group masih berdasarkan gaya lama perusahaan tersebut. Selanjutnya, penilaian risiko. Jika dilihat dari prinsip-prinsip dalam hal TK Group tidak memiliki penelitian risiko yang benar karena sudah banyak terjadi perubahan dan fraud atau kecurangan. Mungkin cukup sekian review film Shift Kim yang saya hubungkan dengan pengetahuan yang sudah saya peroleh di mata kuliah pengauditan. Untuk selanjutnya mungkin bisa langsung film Ultraman ya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.